Seorang Sultan Agung bukan hanya seorang umarok yang berhasil, bukan hanya seorang hero yang kemudian berani menantang Jan Pieter Soenkun di Batavia sampai 2 kali ekspedisi, tapi beliau juga seorang ulama besar dan tidak kalah pentingnya beliau adalah seorang budayawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di Pendopo, Kelurahan Wonokromo. Dalam Jejak Islam kali ini, Anda akan kami ajak untuk menelusuri peradaban yang pernah diwariskan para ulama sejak zaman Sultan Agung hingga sekarang. Seperti apakah nilai-nilai keislaman yang berbaur harmonis dengan nilai-nilai kearifan lokal sehingga membentuk ciri khas keistimewaan dan menjadi standar etika sosial kemasyarakatan di daerah istimewa Yogyakarta. Mari kita ikuti bersama. Kelurahan Wonokromo dalam rentetan sejarah menjadi bagian dari sejarah panjang kejayaan Mataram Islam. Di Kelurahan Wonokromo inilah terdapat banyak situs-situs yang menjadi pusat kajian terkait dengan perkembangan kejayaan Mataram Islam. Sultan Agung itu adalah generasi ketiga Raja Mataram Islam. Generasi pertama tentu kita tahu Panembahan Senopati, lalu kedua Hanyokroowati, dan yang ketiga adalah Sultan Agung. Dan Sultan Agung itu tidak berdomisili di kota gede, sebagaimana ayahandanya Hanyokroowati maupun kakeknya yang bernama Panembahan Senopati. Beliau memilih hijrah di dusun namanya Kerto. Dan Kerto itu adalah titik temu atau yang namanya tempuran, di mana 2 arus sungai antara Sungai Opak dengan Sungai Gajah Wong dan Sungai Opak dan Sungai Belik itu menyatu. Kenapa disebut Wonokromo? Kalau kita cek seluruh dunia bahkan, nama Wonokromo itu hanya ada kurang lebih 8. Wonokromo pertama tentu ada di Gresik di Surabaya, dan itu di mana Sunan Ampel mempunyai pesantren yang namanya Ampel Dinta itu. Konon ketika itu beliau mempunyai santri yang juga seorang prajurit perang Majapahit yang sudah mu'alaf dan kemudian ditugasi oleh Sunan Ampel untuk bersyiar, berdakwah. Carilah tempat di mana yang disebut dalam surah Kahfi itu Majma'al Bahraini, bertemunya 2 arus. Singkat cerita, kurang lebih 25 tahun setelah Wonokromo di Gresik itu berdiri, kemudian Wonokromo di Pleret ini berdiri. Konon disebutkan dalam babat Nite dan Serat Nite dan seterusnya, ada babat Ilo-Ilo dan seterusnya, itu yang semua berkaitan dengan Sultan Agung, menyebutkan bahwa Wonokromo itu sudah menjadi perdikan ketika 3 generasi sebelum Sultan Agung. Dan di sini ulama-ulama besar sudah membangun padepokan. Ada yang namanya Kiai Welid, Kiai Krian, Kiai Jejer, Kiai Kategan, dan semuanya itu pernah didatangi oleh Sultan Agung untuk berguru. Kelurahan Wonokromo ini bagian dari sejarah panjang kerajaan Mataram Islam yang ada di Kertoperlet. Karena apa? Ada salah satu guru Sultan Agung, itu adalah Kiai Jejer, makamnya, situsnya ada di wilayah Kelurahan Wonokromo. Kiai Jejer itu ada 3 guru utama sebenarnya kalau kita boleh mengatakan. Salah satunya tentu Kiai Jejer, ada Kiai Krian, ada Kiai Welid, dan ada Kiai Kategan, dan seterusnya. Itu semua guru-guru Sultan Agung. Dan ketika disebut satu misalnya Kiai Jejer, kita bisa buktikan bahwa Dusun Jejeran hari ini itu membuktikan sebagai dusun santri yang
sangat kental dengan ajaran tarikatnya, dengan ajaran macam-macamnya, itulah yang semua kaitannya dengan keislaman. Buku Kiai Jejer itu saya tulis oleh karena saya menemukan silsilah di mana silsilah itu ada nyebut nama Kiai Ageng Jejer. Dari silsilah itu posisinya jelas bahwa Kiai Jejer itu adalah cucu dari Juru Martani, Ki Juru Martani di Panembahan, Senopati Kota Gede. Dan sebagai pendiri padepokan yang ada di Jejeran, dan kemudian oleh masyarakat Jejeran pada waktu itu dari juru-juru kunci yang cerita dari nenek-nenek, dari kakak-kakak dulu, Kiai Jejer itu adalah mertua Sultan Agung sekaligus guru spiritual Sultan Agung. Kami semua di belakangmu, Susuhunan Agung. Kiai Jejer itu bukan saja ulama yang ngaji di rumah begini, tapi beliau juga ahli strategi perang, ahli pertanian, dan ahli negara sesuai dengan kitab-kitab yang dipelajari, kitab fikih siasah itu. Salah satunya adalah yang populer membuat irigasi dari Sidian di Kota Gede sampai ke Darus ini. Masa-masa padepokan Kiai Jejer, di mana sampai sekarang airnya bisa mengalir dan masyarakat sini khususnya petani bisa bertani dan bisa menghasilkan. Dan masyarakat yang tidak bertani, karena ada aliran air di sini, ketersinambungan air bersih masyarakat sini sampai sekarang terjaga atas jasa Kiai Jejer. Setidaknya ada 2 masjid gabungan dalam yang ada di Kelurahan Wonokromo. Yang pertama yaitu Masjid At-Taqwa Wonokromo yang berada di Padukuhan Wonokromo 1 yang berhimpitan dengan bertemunya aliran sungai atau tempuran antara Sungai Gajah Wong dengan Sungai Opak. Ada satu peninggalan secara arkeologis, yaitu ada 2 masjid gabungan dalam di dalam satu wilayah kelurahan. Yaitu pertama Masjid Taqwa Wonokromo, kemudian yang kedua adalah Masjid Mi'rajul Muttaqinallah yang ada di Padukuhan Jejeran. Itu yang peninggalan yang sampai sekarang itu betul-betul masih terjaga. Pada zaman dulu, Wonokromo ini menjadi tempat tinggal para ulama, baik itu ulama di lingkungan keraton maupun ulama di lingkungan masyarakat atau warga biasa. Nah, itu bisa kita tandai itu dari keberadaan Masjid Patok Negoro Wonokromo ini. Karena tentu Sultan Habis I itu memilih mendirikan Masjid Patok Negoro tidak di sembarang tempat, tetapi mesti ada latar belakangnya. Antara lain karena wilayah Wonokromo ini dahulu menjadi tempat tinggal para ulama pada masa Kesultanan Mataram Islam, yaitu pada abad ke-17. Selain itu juga terdapat petilasan-petilasan leluhur cikal bakal Kelurahan Wonokromo dan cikal bakal kejayaan Mataram Islam, di antaranya Kiai Jejer, Kiai Krian, Kiai Klenreng, Kiai Abdul Rauf, Kiai Khalil, dan Kiai Mahali. Yang tidak kalah pentingnya bahwa di sini ada pondok-pondok pesantren yang itu bagian dari warisan para leluhur kita itu. Paling tidak ada sekitar 30-an pondok pesantren. Nah, ini secara turun-menurun diteruskan oleh para generasi-generasi dari para pengasuh-pengasuh, para ulama-ulama yang ada di wilayah Wonokromo. Tentu juga ujungnya adalah beliau Kiai Jejer itu.
Dari bukti-bukti itulah bisa dikaji bagaimana sejarah Wonokromo ini menjadi bagian penting dari sejarah panjang kejayaan Mataram Islam dan sejarah Keraton Yogyakarta. Kemudian dilihat dari potensi budaya, di desa Wonokromo mempunyai upacara tradisi Rabu Pungkasan yang di dalamnya terdapat akulturasi budaya yaitu kirap lemper dan hasil bumi yang diiringi dengan sholawat. Upacara tradisi ini dilaksanakan setiap tahun yaitu di hari Rabu pada bulan Safar. Wonokromo mungkin tidak terlalu banyak tercatat di dalam sejarah nasional, tetapi dalam historiografi tradisional Wonokromo sangat jelas menjadi bagian yang penting dari sejarah intelektual dan kebudayaan Indonesia. Beberapa sejarawan sudah menyebut perang Wonokromo yang begitu penting pada masanya, bahkan hingga sampai sekarang tidak ada suatu wilayah di mana satu bisa memiliki begitu banyak pesantren, sehingga karakteristik Islam Wonokromo itulah yang menjadi ciri khas khusus dari tempat. Jejak Islam di Wonokromo itu bisa dipertanggungjawabkan, terbukti dalam konteks literasi, manuskrip itu ada sekian buku. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, Profesor Selo Sumarjan itu dalam disertasinya yang berjudul Perubahan Sosial di Yogyakarta, itu beliau menyampaikan bahwa perubahan sosial di Yogyakarta itu melalui pendidikan, dan pendidikan pada abad 19-20 itu ada pendidikan pesantren. Bukan pendidikan modern warisan Belanda dan sebagainya. Yang kedua, Profesor Dr. Mitsuo Nakamura itu menulis disertasi tentang bulan sabit muncul dari balik pohon beringin, tentang berdirinya Muhammadiyah. Semua guru-guru para pendiri Muhammadiyah itu dari pesantren di Wonokromo. Kemudian dilihat dari potensi agama dan budaya, di desa Wonokromo terdapat 29 pondok pesantren yang menjadikan Wonokromo menjadi kelurahan dengan pondok pesantren terbanyak di Indonesia dan akan menjadi sumber potensi di bidang pendidikan dalam rangka untuk pengembangan desa Wonokromo. Kiai Haji Ali Maksum, Rais Am PBNU 1981 hingga 1984, dalam berbagai pidato di forum resmi acara PBNU menyebut bahwa tidak akan berdiri Nahdlatul Ulama, khususnya di Yogyakarta, kalau tidak ada muasis bernama Kiai Imam Wonokromo. Pada tahun 1925, satu tahun sebelum NU resmi berdiri, Kiai Haji Imam Wonokromo merupakan seorang ulama muda dan aktivis pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia, telah menginisiasi berdirinya lembaga pendidikan tradisional yaitu pesantren bernama Al-Imam. Pesantren Putri Darul Quran Al-Imam Wonokromo pada mulanya merupakan majelis taklim dan resmi menjadi pesantren saat diasuh oleh Ibu Nyai Hajah Istijabah, putri pertama Kiai Imam. Dan saat ini pesantren Putri Darul Quran Al-Imam Wonokromo telah memasuki generasi ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo. Kami ingin diceritakan bagaimana sejarah pesantren Al-Imam ini yang konon sudah berpuluh-puluh tahun usianya. Jadi ini, pesantren ini dulunya majelis taklim yang diasuh oleh Mbah Kiai Imam. Itu tahun 25 dirinya. Jadi bapaknya ibu. Kemudian untuk nama Al-Imam itu adalah mulai tahun 1968. Sedangkan ibu mulai mengajar tapi tidak pesantren itu mulai tahun 62. Jadi saya masih kecil sekali. Itu ibu mulai ngajar. Pertama cuman santri kampung sini ngelaju istilah kalong. Kemudian ada yang agak jauh terus menginap. Akhirnya ada ide dari Pak Haji Hanafi itu buat digawe ke kamar sisan. Ben kok bocah-bocah rawiri-rawiri jadi pondok hisan. Setelah itu dibuatlah pondok yang dulu di sebelah barat ini. Itu dibuat, terus
Akhirnya tahun 68 khataman Darul Simbah itu naturi Pak Idam sama Pak G. Ilyas itu. Akhirnya Pak Idam memberikan nama ini dijenengke Darul Quran Al-Imam. Lalu bagaimana Nyai cara mengajarkan para santri itu untuk bisa secara cepat menghafal Al-Quran? Tergantung kemampuan. Ya, kemampuan anak nih. Ada yang santri masuk seni belum bisa apa-apa, terus mulai dari ngaji Iqra itu ya huruf aba, a, ba, ba gitu, terus setelah mengenal huruf hijaiyah langsung ke juz amma. Setelah lancar ke juz amma langsung hafalan. Setelah hafalan juz amma terus langsung ke binadzur. Baca Al-Qur'annya membaca. Setelah bacaannya Al-Qur'an udah lancar, terus yang mampu atau yang minat atau yang kepingin menghafal Quran, monggo disilakan langsung lanjut ke menghafal. Setelah yang binadzur tadi kalau udah hatam itu biasanya pada menghafal surat penting, surat pendek-pendek itu ada Tabarok, Waqiah, terus Yasin, Kahfi, dilanjut ke menghafal Al-Quran. Menurut target menghafal Al-Quran itu menurut kemampuan masing-masing. Rata-rata berapa lamanya? Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun, ya, menurut kemampuan masing-masing. Pondok Pesantren Fadlun Minallah didirikan sejak tahun 1987 oleh Kiai Haji Muhammad Khatib Masyhudi. Pada awal mulanya, bangunan ini belum resmi merupakan pondok pesantren. Awal mulanya, bangunan ini hanyalah seperti rumah biasa, namun bentuk bangunan ini telah berbentuk tingkat. Karena ketekunan dan keuletan beliau dalam belajar mengaji, akhirnya beliau mampu mengajar ngaji dengan fasilitas apa adanya. Semboyan Kiai Khatib, yang penting jadi orang itu bisa mengaji dan mengamalkan ilmunya. Fasilitas bukanlah hambatan yang dapat melemahkan keinginan beliau untuk mengaji dan mengajar. Kalau isi kitab kuning itu jelas tidak akan pernah lepas dari yang namanya ajaran Islam. Mulai dari rukun Islam 5, rukun iman, kemudian akhlak, tasawuf, itu semuanya di dalam kitab kuning ada semuanya. Seluruh aspek kehidupan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu di dalam kitab kuning ada semua. Mungkin ada yang menghafal, monggo silakan. Tapi ada syaratnya menghafal di sini. Jikalau sudah nahu dasar dikuasai, sehingga apa yang dihafalkan kalimat-kalimat sederhana bisa memahami. Akhirnya ketika membaca bisa mentadaburi atau merenung, oh ini ayat perintah seluruh ini, oh ini mengajarkan nggak boleh ini, sehingga menghafal Al-Quran bukan cuma dihafal tok, tapi dipahami kalimat-kalimat yang bisa dipahami. Saya tahu. Iya Pak Mas. Amu Marta itu singkatan dari Ahmad Umar Abdul Manan Surakarta. Tempat saya dengan Pak Nasruddin itu mengaji Al-Quran. Jadi ada Kiai Ahmad Umar Abdul Manan, rumahnya Surakarta, jadi saya singkat Amu Marta. Amu Marta sendiri itu di sini sebagai cucu saya, sudah cucu karena yang mendirikan simbah saya, Mbah Kiai Nawawi, tercatat 1901. Terus Mbah Kiai Nawawi itu meninggal dunia tahun 57, anak-anak habis, sekarang cucu. Jadi saya ngopeni bancik saja itu. Jadi pesantren ini sudah lama sekali, saya tinggal ngopeni meneruskan saja. Yang kemudian di Amu Marta lebih kepada pelajaran tahfidzul Quran dan tafsirul Quran. BLK Amu Marta ini berdiri tanggal 15 Maret tahun 2023 di bawah Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang diamanatkan oleh
ke Yayasan Pondok Pesantren Amumarta. Untuk visi dan misi dari BLK Amumarta ini untuk mengurangi kemiskinan, menambah angkatan kerja yang kompeten di bidang multimedia. Karena fokus pengajaran kami di bidang multimedia, khususnya di bidang produksi foto dan video, serta pembuatan animasi. Akbar. Halo. Bini. 1, 2. Jadi untuk satu angkatan tiap pelatihan itu ada 16 orang Bu, maksimal kapasitas. Juga untuk penempatan kami ada kerjasama MOU dengan beberapa CV dan PT. Nanti kita ada penempatan bagi teman-teman yang mau bekerja di bidang multimedia sesuai pelatihan. Jika dilihat dari potensi pendidikan, di Kelurahan Wonokromo terdapat jenjang pendidikan dari usia dini hingga usia remaja, mulai dari PAUD, SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMK, MA, SMA. Artinya, di Desa Wonokromo terdapat potensi yang sangat besar di sektor pendidikan yang bisa terus dikembangkan, sebagaimana ke depan pendidikan menjadi sebuah solusi bagi masyarakat dalam rangka memberikan pendidikan yang terbaik untuk putra-putrinya. Belajarlah dari sejarah. Demikianlah kata-kata bijak yang mengajarkan pada kita untuk sukses dalam menyusuri labirin kehidupan. Karena dengan belajar sejarah, kita akan menggapai marwah kehidupan dan juga peradaban masa lampau yang syarat dengan nilai-nilai keteladanan. Sampai di sini Jejak Islam bersama TVRI Stasiun Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.